Ya, teman-teman semua, selamat datang kembali ke channel ini. Teman-teman, hari ini kita mau membahas sedikit lebih detail tentang mengapa seorang narsistik itu bisa berubah dari seseorang yang sangat mencintai kalian, dalam tanda kutip, ketika dia melakukan love bombing, berubah menjadi seseorang yang sangat membenci kalian ketika kalian itu sudah jadi supply-nya dia. Ini menjawab pertanyaan dari salah satu dari kalian. Itulah yang bertanya bahwa, abang, saya tuh masih tidak bisa menerima secara logika bagaimana seorang narsistik bisa berubah secara drastis gitu ya. Saya ingin tahu, bang, apa sih yang ada di dalam pikiran seorang narsistik atau faktor-faktor apa saja yang membuat si narsistik itu bisa berubah dari seseorang yang begitu malaikat menjadi seseorang yang begitu monster. Padahal kami para korban merasa tidak melakukan kesalahan apa-apa. Kita akan bahas sedikit ini hari ini teman-teman, supaya kalian tahu apa yang ada di dalam pikiran seorang narsistik. Dan ini juga untuk menjelaskan kepada kalian bahwa ketika seorang narsistik itu benci sama kalian, di kebanyakan kasus, itu sebenarnya tidak berhubungan apapun dengan kalian. Artinya itu bukan salahnya kalian. Kalian akan mengerti setelah saya menjelaskan apa saja yang membuat seorang narsistik itu sangat membenci pasangannya dalam tanda kutip. Oke ya, mari kita mulai. Yang pertama, teman-teman, seorang narsistik itu bisa sangat membenci kalian, para supply-nya dia, itu karena ada tabrakan antara delusi superioritasnya dia dengan kenyataan yang ada. Jadi, kalian pasti sudah tahu ya, seorang narsistik itu kan selalu mengatakan bahwa saya ini superior, saya ini bisa hidup sendiri, saya ini tidak butuh siapapun. Dia mungkin akan mengatakan itu berulang kali kepada kalian, ya. Dan dia juga ingin meyakini bahwa yang dia katakan itu benar, bahwa dia itu superior, dia itu nggak butuh siapapun. Tapi kita tahu kenyataannya kan nggak begitu. Seorang narsistik itu butuh, dia nggak bisa sendiri. Dia butuh supply, dia butuh validasi, dia butuh orang lain untuk ya memenuhi apa yang dia butuhkan. Nah sekarang tabrakan antara delusi superioritasnya dia dengan kenyataan bahwa dia membutuhkan orang lain itu menyakitkan bagi seorang narsistik. Dan itu menimbulkan kemarahan bagi dia. Dan kemarahan itu, ya, dia salurkan melalui kebencian dia terhadap supply-nya dia. Jadi ketika seorang narsistik itu dalam tanda kutip ya, dalam keadaan yang baik-baik saja dengan pasangannya atau supply-nya dia, delusi superioritasnya dia itu kemudian menyerang dia. Dengan mengingatkan dia jauh di dalam lubuk hatinya bahwa kamu tuh nggak superior, kamu tuh butuh orang lain. Nih buktinya, kamu tuh sedang bersama orang lain yang memberikan supply bagi kamu. Nah, itu kemudian menimbulkan kemarahan bagi dia. Nah, dia ingin membohongi diri dia dan kemudian berpura-pura bahwa saya ini superior kok. Dan kemudian dia akan membenci pasangannya dan menjauhi pasangannya pada saat itu. Atau supply-supply-nya pada saat itu. Untuk meyakinkan diri dia bahwa saya ini superior. Nih, buktinya saya meninggalkan mereka. Buktinya saya tidak butuh mereka. Tetapi ini kan tidak berlangsung selamanya. Ketika dia membutuhkan supply lagi, ya dia akan kembali kepada supply-nya tersebut. Tetapi ketika itu terjadi, delusi superioritas dia juga bisa menyerang kembali. Inilah yang menjelaskan kenapa seorang narsistik itu bisa saja ada yang repetisi hubungannya itu kenceng. Artinya mereka putus nyambungnya itu berulang kali dengan sangat cepat. Karena perpindahan antara delusi superioritasnya dia dengan kebutuhan dia bahwa dia membutuhkan orang lain itu cepat. Atau ketika kalian melihat seorang narsistik itu yang dia bisa saja berubah sangat cepat dari hot menjadi cold. Artinya di satu sisi ketika dia sangat baik kepada kalian, kalian lagi merasa menikmati saat-saat menyenangkan, dia tiba-tiba berubah menjadi seseorang yang sangat dingin. Kenapa? Karena pada saat itulah delusi superioritasnya dia itu menyerang dia sehingga dia kemudian menjauhi kalian untuk meyakinkan diri dia bahwa dia itu adalah seseorang yang superior. Ya, itu satu. Yang kedua, itu adalah soal harapan yang tidak realistis. Oke? Ketika seorang narsistik itu, ya dia mendekati pasangannya, calon korbannya dia, ya dia tuh punya harapan-harapan yang luar biasa, tinggi kepada pasangannya tersebut. Nah, kemudian ketika dia sudah mendapatkan pasangannya tersebut, harapan-harapan itu kemudian akan berkembang menjadi semakin tinggi, gitu loh. Dan itu menjadi semakin tidak realistis dari hari ke hari. Nah,
Kita tahu gitu ya, sesempurna apapun kamu mendapatkan seseorang, kamu tidak bisa menyematkan harapan-harapan yang tidak realistis kepada orang tersebut. Karena nggak ada manusia yang akan bisa memenuhi hal tersebut. Tetapi seorang narsistik tidak bisa menerima hal tersebut. Dia bukannya berpikir bahwa, oh, saya ini punya harapan yang tidak benar, makanya dia tidak bisa memenuhi. Dia tidak akan berpikir hal seperti itu. Dia justru berpikir bahwa ini adalah kesalahan korbannya yang tidak bisa memenuhi harapan dia yang tidak realistis tersebut. Dan membuat dia kemudian menyalurkan kemarahan dia akan tidak terpenuhnya harapan dia tersebut dan memanifestasikan itu menjadi sebuah kebencian terhadap pasangannya. Seorang narsistik berfokus kepada apa yang tidak bisa dilakukan korbannya sehingga membuat dia menyimpan dendam dan menumpuk kebencian yang semakin lama itu akan semakin membesar. Yang ketiga, ini adalah soal paranoid dan kritik. Jadi gini nih teman-teman ya, kita udah tahu seorang narsistik itu sangat benci ketika dia dikritik. Okay? Problemnya adalah kita tuh bisa saja berhubungan dengan seorang narsistik, kita tuh sebenarnya tidak bermaksud mengkritik dia. Tetapi karena dia begitu paranoid terhadap sebuah kritik, dia berpikir apa yang dilakukan orang lain kepada dia itu adalah sebuah kritik. Dan dia sangat membenci hal tersebut. Jadi kamu bisa saja hidup dengan seorang narsistik, kamu melakukan hal-hal biasa yang menurut kamu itu bukanlah sebuah kritik, tapi bagi seorang narsistik itu adalah sebuah kritik. Ya, yang paling gampang itu misalnya dia suka akan sesuatu hal dan kalian nggak suka akan hal tersebut, kalian menganggap itu sebagai sesuatu yang biasa, bagi seorang narsistik itu bisa saja dianggap sebagai sebuah kritik. Nah, kejadian-kejadian seperti ini yang kalian tidak sadari itu menumpuk kebencian pada seorang narsistik. Nah, akumulasi dari keadaan-keadaan inilah yang membuat seorang narsistik itu kemudian menumpuk kebencian dia kepada kalian dari waktu ke waktu tanpa kalian sadari. Yang perlu kalian ingat adalah ini bukan salah kalian. Ini adalah karena kalian sendiri tidak bermaksud mengkritik dia. Seperti yang kita bilang tadi, ini terjadi karena paranoidnya si narsistik terhadap sebuah kritik sehingga dia sendiri mengasumsikan kejadian-kejadian yang bukan merupakan kritik, tetapi dia artikan sebagai sebuah kritik. Yang keempat, ini adalah soal ketidaksempurnaan ya. Kita udah tahu nih, gitu, bahwa ya nggak ada manusia yang sempurna lah di dunia ini. Kita harusnya menyadari tentang hal tersebut. Tetapi bagi seorang narsistik yang menganggap bahwa dirinya sempurna, dia tidak bisa menerima bahwa orang sesempurna saya itu mendapatkan orang yang tidak sempurna seperti kamu. Jadi ketika misalnya dia melihat kesalahan-kesalahan kalian yang mungkin sebenarnya itu sesuatu yang alamiah, ya, sesuatu yang natural, dia nggak bisa menerima hal tersebut. Dan ketika dia menemukan kesalahan-kesalahan tersebut, dia akan berfokus pada kesalahan-kesalahan tersebut. Dia tidak akan lagi melihat kelebihan-kelebihannya kalian, tetapi dia berfokus pada ketidaksempurnaannya kalian. Karena sekali lagi, dia tidak bisa terima gitu ya bahwa orang sesempurna saya itu harus mendapatkan orang yang tidak sesempurna kamu. Dan akumulasi dari ketidaksempurnaan kalian itu semakin lama akan semakin membesar dan membuat kebencian dia itu semakin bertumpuk. Yang kelima, ini adalah soal kecemburuan. Ini terutama ya untuk kalian-kalian yang korbannya itu adalah seorang empath. Ingat ya, seorang narsistik itu kan nggak suka kalau spotlight-nya dia dicuri. Nah, kalau kalian, para empath, ya, pasangannya seorang narsistik, kalian itu bisa saja tanpa sengaja itu mencuri perhatian dari seorang narsistik. Walaupun kalian nggak mau melakukan hal itu. Dalam hal apa? Ya dalam hal empati. Karena kalian punya empati, karena seorang empath itu punya empati, ya dia punya anugerah di mana orang bisa menyukai dia tanpa dia harus bersusah payah. Orang bisa menyayangi seorang empath karena ya banyak kehangatan di situ, banyak empati di situ. Dan itu kan jelas bukan salahnya kalian para empath kan, gitu. Tetapi ketika kamu hidup dengan seorang narsistik, bagi seorang narsistik dia nggak bisa terima itu. Dia menganggap kalian itu adalah pencuri spotlight dari dia. Ketika orang lebih menyukai kalian, lebih menyayangi kalian karena empatinya yang kalian punya, bagi seorang narsistik itu menimbulkan kecemburuan.
itu menimbulkan kemarahan, dan kemarahan itu membuat dia itu menjadi membenci kalian. Gitu. Walaupun kita tahu sekali lagi bahwa kalian tidak bermaksud untuk mencuri perhatian dari si narsistik, tetapi bagi seorang narsistik itu tetaplah sebuah kesalahan. Dan kebencian itu akan semakin menumpuk dari hari ke hari ketika dia melihat bahwa semakin banyak orang yang lebih menyukai kalian para impet daripada dia. Karena sikap kalian, sehari-hari kalian, itu ya memang lebih baik dari si narsistik. Yang keenam, ini adalah soal realita lah, teman-teman ya. Kita harus mengakui kan bahwa nilai kita semua ini sebagai seorang pasangan itu kan menurun ya. Ya, ibaratnya tuh begini, ketika kamu baru menjalani hubungan, ketika kalian masih pendekatan, kalian akan menampilkan sisi-sisi kalian yang luar biasa baik lah. Fisik kalian yang rupawan, foto-foto terbaiknya kalian. Ya, apapun yang kalian anggap terbaik, kalian akan keluarkan. Kemudian ketika kalian sudah menjalani hubungan, waktu ke waktu, menjadi dewasa, menjadi tua misalnya, ya nilai kita kan akan menurun ya. Itu udah pasti itu, siapapun akan mengalami hal tersebut. Bagi orang normal, menyadari hal tersebut, bahwa itu adalah sebuah ya kehidupan. Kehidupan memang berjalan seperti itu. Tetapi seorang narsistik tidak bisa menerima hal itu. Dia membenci keadaan di mana kalian itu nilainya menurun. Dan dia nggak bisa terima itu. Dia ingin seorang pasangan yang secara konstan nilainya itu tetap atau bahkan harusnya menjadi semakin lebih. Karena dia menganggap dia pantas menerima hal tersebut karena dia adalah seseorang yang sempurna. Itulah mengapa ketika mereka melihat supply-nya itu nilainya menurun, mereka kemudian akan berusaha mencari supply baru yang menurut dia itu nilainya memenuhi apa yang dia inginkan. Nah, sekarang ya teman-teman sebagai penutup, melalui apa yang kita bicarakan tadi, kalian mungkin sudah bisa melihat gitu ya, bahwa ketika seorang narsistik itu membenci kalian, ya di kebanyakan kasus itu bukan salahnya kalian. Seorang narsistik itu punya delusi sendiri, punya masalah sendiri di dalam dirinya dia, yang mana tidak mau dia akui sebagai masalahnya dia, tetapi dia alihkan dengan cara membenci kalian. Si narsistik itu pintar untuk meyakinkan korbannya bahwa ketidakpuasannya dia atau masalah yang dia punya itu adalah salah korbannya. Dan membuat korbannya itu kemudian merasa bersalah. Nah, dengan pembahasan yang kita bicarakan tadi, mudah-mudahan kalian mengerti ya. Hubungan yang tidak berhasil dengan seorang narsistik itu seperti sebuah pola, teman-teman. Itu tidak hanya terjadi kepada kalian, tetapi itu terjadi pada hampir semua orang yang menjalani hubungan dengan seorang narsistik. Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video selanjutnya.